ini. Istilahnya mungkin baby face ya untuk kita gitu. Jadi Mas Bayu kalau di temannya bilang, wah Bayu baby face, pasti senang gitu. Tapi jangan senang kalau anak kita dikatakan seperti itu, loh anaknya baby face sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera, shalom, namo buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat pagi semua, izin memperkenalkan diri. Saya Bayu Rahmandipura dari Fakultas Kedokteran, Angkatan 2018 sebagai moderator dalam acara sosialisasi pencegahan stunting oleh kelompok 131 KKN BBM 64 Desa Gisik Cemandi. Yang saya hormati teman kelompok, audiens, serta narasumber pada pagi hari ini. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih juga sudah menonton sosialisasi pencegahan stunting. Di sisi saya sekarang juga telah hadir Dr. Di Ajeng Setiawardani, SSIT, MKes, selaku narasumber kami. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Mas Bayu. Jadi beliau ini merupakan lulusan Doktor Ilmu Kesehatan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga, Surabaya, dan sekarang sedang mengajar sebagai dosen kebidanan di Universitas Brawijaya sejak tahun 2010 hingga sekarang. Terima kasih banyak telah berkenan meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber kami. Bagaimana kabarnya, Bu? Sehat? Alhamdulillah sehat, Mas Bayu. Di tengah kondisi pandemi yang mungkin kian tidak jelas ini akhirnya bagaimana ya Bu saat ini, semoga kita itu selalu diberi kesehatan dan semangat juga ya Bu untuk menjalani hari-hari. Baik, mungkin langsung saja kita masuk ke topik bahasan terkait stunting. Jadi stunting ini tuh merupakan isu kesehatan yang sudah dibicarakan di masyarakat. Hal ini juga tidak terlepas dari peran pemerintah dalam mengkampanyekan zero stunting sebagai salah satu sasaran pembangunan nasional. Namun demikian, mungkin ada beberapa masyarakat yang belum memahami isu ini. Jadi mungkin bisa diberikan sedikit insight Ibu terkait definisi stunting itu sebenarnya apa ya, Bu? Baik, begini Mas Bayu, mungkin sebelum saya mengulas lebih banyak terkait dengan definisi stunting, yang pertama-tama saya perlu menyampaikan dulu bahwa saat ini menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau yang biasa kita kenal dengan WHO, itu menjelaskan bahwa saat ini Indonesia ternyata berada di urutan ke-4 dunia. Bisa dibayangkan ya, memiliki angka prevalensi stunting nomor 4 di dunia. Kemudian nomor 2 di Asia Tenggara. Sebenarnya ini seperti agak sedikit menyedihkan ya, karena sebelumnya Indonesia memang berada di urutan ketiga, tetapi sekarang malah meningkat gitu ya, peringkatnya naik, tapi bukan peringkat yang bagus, peringkat yang tidak bagus gitu ya. Jadi sebenarnya ini menjadi PR kita semua gitu. Nah, WHO sendiri sebenarnya memberikan batasan bahwa untuk di suatu negara itu angka stuntingnya tidak boleh lebih dari 20%. Nah, kita sekarang berada di angka 27,67%. Jadi tentunya hal ini sebagai PR bukan hanya untuk pemerintah tapi untuk semua aspek. Gitu. Jadi saya kembali lagi ke pertanyaan yang pertama tadi adalah stunting itu sebenarnya apa gitu. Karena istilah ini sebenarnya masih banyak yang belum dipahami. Ada kemarin masyarakat menanyakan, stunting itu something ya? Gitu. Iya memang stunting itu something gitu ya. Something apa gitu. Jadi stunting sendiri adalah kondisi gagal pertumbuhan pada anak. Jadi pertumbuhan itu bukan hanya pertumbuhan pada tubuhnya saja, tetapi pada otaknya juga. Akibat kekurangan gizi dalam waktu yang lama. Sehingga anak ini akan lebih pendek atau perawakannya lebih pendek daripada anak-anak normal seusianya. Dan dampak jeleknya lagi adalah adanya nanti efek-efeknya adalah bisa terjadi keterlambatan dalam berpikir. Seperti itu, Mas Bayu. Baik, ternyata untuk dampak serta definisinya sangat beragam ya, dan juga ada juga pemeringkatan yang sedikit naik dari stunting di Indonesia ini. Betul, betul. Baik, mungkin untuk lebih memahaminya lagi ya Ibu, untuk stunting ini tadi
dikategorikannya berarti suatu penyakitnya itu apakah bisa juga disebabkan oleh mungkin keturunan atau juga kelainan genetik yang menyebabkan kondisi ini ya Ibu? Oke, baik. Kalau ditanyakan sebenarnya stunting ini penyakit atau bukan gitu. Nah, orang-orang awam mungkin mengira bahwa sebuah penyakit itu biasanya disebabkan karena virus, gitu ya, mikroorganisme atau bakteri gitu. Tapi sebenarnya ternyata stunting sendiri dari beberapa sumber memang dikatakan bahwa ini berupa sebuah penyakit. Tapi penyakit yang bersumber dari apa? Bersumber dari lingkungan tempat tinggal dia. Gitu. Itu. Jadi kalau kita simpulkan bahwa stunting ya memang sebuah penyakit yang berasal dari lingkungan. Gitu. Kemudian kalau dikatakan apakah ini genetik, apakah ini keturunan, saya nyatakan bahwa tidak ada stunting itu bapaknya stunting, mohon maaf kalau dulu karena mungkin belum ada istilah stunting gitu ya, mungkin kalau sekarang anaknya stunting berarti nanti anaknya berikutnya stunting, no, bukan. Jadi stunting merupakan bukan suatu penyakit yang sifatnya menurun atau genetik, bukan Mas Bayu. Wah, baik, berarti jika sedikit dijelaskan tadi sedikit berkaca itu tidak ada stunting itu bukan penyakit turunan dan juga lebih bersumber dari penyakit yang bersifat dari lingkungan sekitar ya Ibu ya? Ya, betul. Ya, baik. Berarti untuk faktor-faktornya sendiri atau mungkin gejalanya itu apakah ada faktor utamanya mungkin dari gizinya atau nutrisi mungkin kayak lain-lainnya yang selain faktor tadi Ibu? Oke, baik. Mungkin nanti juga bisa menjadi ini ya Mas Bayu ya, bisa menjadi guideline bagi ibu-ibu yang saat ini sedang menyusui atau sedang memiliki bayi atau balita gitu. Jadi sebenarnya ada beberapa faktor atau penyebab sehingga muncullah kejadian stunting ini. Jadi tidak tiba-tiba serta-merta seperti itu sebenarnya. Jadi yang pertama ini disebabkan karena jelas kurang gizi kronis dalam waktu yang lama. Kurang gizi kronis. Kenapa kronis? Berarti anak ini sebenarnya dari awal sudah ada gizinya sudah tidak bagus gitu ya. Dan kemudian tidak ada penanganan, dibiarkan lama-lama akhirnya ujung-ujungnya bisa menyebabkan stunting. Kemudian yang gejala yang kedua bisa disebabkan karena retardasi pertumbuhan intrauterin. Maksudnya apa? Ini adanya keterlambatan pertumbuhan pada saat di dalam kandungan. Jadi jangan apa ya istilahnya lah, ini juga nanti mungkin untuk ibu-ibu yang sedang program untuk hamil. Jadi jangan takut bahwa pada saat memakan makanan yang bergizi itu nanti saya melar seperti apa nih, gemuk bagaimana nih. Itu mohon maaf, tidak apa-apa sih gemuk sementara. Yang penting bayi yang kita kandung nantinya bisa apa ya sehat gitu ya. Jadi ibu-ibu yang sekarang sedang hamil pun monggo silakan dicukupi kebutuhan nutrisinya dengan baik sehingga nanti bisa menghasilkan bayi yang sehat dan tidak terjadi stunting. Kemudian yang ketiga bisa dipahami juga bahwa penyebabnya adalah karena ini kecukupan proteinnya dalam proporsi total asupan kalorinya itu kurang. Jadi di setiap pertumbuhan bayi, balita itu mereka memiliki asupan protein yang berbeda-beda. Katakanlah di usia 0 sampai 6 bulan, itu bayi membutuhkan sekitar 12 gram per hari. Nah, jadi 12 gram mulai 0 sampai 6 bulan itu jangan tetap seperti itu memberinya. Nanti di usia 7 sampai 10 lagi asupan proteinnya yang harus masuk, sekitar 26 gram per hari. Nah, ini yang perlu diperhatikan oleh ibu-ibu yang sedang memiliki konsumsi bayi dan konsumsi pada balitanya gitu ya. Jadi asupan protein itu harus tetap diperhatikan. Kemudian yang keempat, sering menderita penyakit infeksi gitu ya. Jadi sering menderita penyakit infeksi tetapi tidak ada penanganan lebih lanjut sehingga dibiarkan terus-menerus, akhirnya ini juga bisa menyebabkan anak menjadi stunting gitu. Kemudian yang kelima itu jelas ya bahwa sebenarnya efek paling besar adalah dari hasil penelitian atau riset saya kemarin terkait dengan stunting, ternyata banyak ibu-ibu yang pengetahuannya kurang terkait dengan pemenuhan gizi selama hamil seperti yang saya sampaikan tadi. Tapi sebenarnya kalau ibu-ibu rajin atau rutin memeriksakan kehamilannya, insya Allah bidan atau dokter atau tenaga kesehatan itu akan memberikan KIE atau konseling terkait dengan gizi. Jadi diharapkan setiap bulan itu ibu harus memeriksakan kehamilannya secara rutin. Yang keenam, penyebab berikutnya adalah kurangnya akses air bersih dan sanitasi lingkungan yang tidak baik. Itu juga menjadi faktor yang penting terkait dengan kejadian stunting. Dan yang terakhir memang
masih kurangnya akses makanan bergizi karena tergolong mahal. Saya menyampaikan protein-protein tadi sebenarnya kalau orang bilang, ya, waduh, setiap hari suruh makan daging dong, Bu. Oh, enggak. Protein itu, sumber protein itu banyak. Ada telur, tahu, tempe gitu ya. Jadi untuk masyarakat mungkin yang merasa bahwa daging mahal, daging-dagingan bisa dipenuhi dari telur atau protein-protein yang nabati seperti tahu dan tempe. Seperti itu, Mas Bayu. Wah, berarti banyak sekali ya yang faktor-faktor harus diketahui oleh masyarakat. Betul. Berarti yang mungkin yang sedikit menarik saya ini terkait ini Bu, kayak kan terkadang itu masyarakat juga mungkin akses untuk membeli makanan yang bergizi dan sehat itu kan mahal. Kan tadi Ibu juga sedikit menyinggung terkait tempe dan tahu. Nah, kan terkadang itu kan makanan yang sering saya jumpai itu di jalan itu kan kayak jual nasi bungkus itu isinya kayak nasinya sendiri banyak, terus lauknya itu cuma telur, tempe dan tahu gitu. Ya, Jadi iya Mas Bayu. Jadi memang begini kebetulan saya sendiri kan memang banyak berkecimpung terkait dengan stunting. Dan ini mungkin karena kita tidak ketemu secara langsung ya Mas Bayu. Saya sendiri itu tinggi badan saya 170 Mas Bayu. Nah, kemarin sampai kita bercandaan, ini bisa jadi duta stunting nih, memberikan contoh kalau yang makanannya bagus, hasilnya seperti ini gitu. Sampai seperti itu. Jadi masyarakat kita kadang kelirunya di situ. Adik-adik itu kalau saya melihat ya pada saat saya penelitian, mereka tuh diberikan satu piring nasi penuh, piring nasi ayam makan yang banyak gitu. Tapi lauknya cuma satu, tempe satu gitu. Nah ini sebenarnya kalau saya tapi kan kita nggak boleh seperti itu enggak. Tapi ini kadang yang mungkin agak sedikit keliru Mas Bayu. Jadi nggak apa-apa porsi nasinya dikurangi karena nasi kan tinggi gula ya, malah justru bisa menyebabkan obes gitu. Nah proteinnya yang diperbanyak. Seperti saya saat ini juga begitu mulai tapi kebiasaan mulai dulu sih ya, nasi sedikit, lauknya yang banyak. Jadi kadang orang bilang gitu, ini lauknya nasi apa lauknya tempenya gitu. Jadi sampai seperti itu. Mungkin itu yang perlu dibiasakan ya nanti kepada ibu-ibu yang memiliki putra dan putri, balita terutama. Gitu. Iya, berarti tadi kan mungkin sedikit menyinggung terkait yang sudah lahir ya. Berarti kalau tadi kan juga ada faktor-faktor di intrauterin atau di saat kehamilan. Ya. Nah itu kira-kira untuk mensiasati ibu-ibu yang mungkin sedang hamil itu, kira-kira itu apakah ada nutrisi lain yang perlu disiapkan lebih, mungkin kayak makanan pengganti yang dilebihkan atau mungkin bagaimana ya Ibu untuk mencegah stunting ketika anaknya sudah lahir nanti? Baik. Jadi pada prinsipnya itu tadi Mas Bayu, bahwa stunting sendiri kan kondisi karena kekurangan protein. Jadi kepada ibu hamil terutama makanya kita nanti mengenal istilah 1000 HPK, 1000 hari pertama kehidupan, itu dihitung mulai ibu dinyatakan positif, ini positif bukan positif COVID ya Mas Bayu ya, positif hamil gitu ya, positif hamil sampai bayinya berusia 2 tahun, itu berikanlah makanan-makanan yang tinggi protein. Jadi untuk ibu-ibu hamil diperkaya lagi, diperbanyak lauknya. Jadi kalau nanti ibunya banyak nasinya, tidak ke bayinya, tetapi malah cenderung ke ibunya yang besar, obes atau bayinya besar. Nah, jadi untuk ibu-ibu hamil, tipsnya ya susu, jelas ya, susu hamil itu sangat kaya nutrisi sekali. Syukur-syukur alhamdulillah kalau bisa mengkonsumsi susu. Tapi setidaknya kalaupun tidak sampai tapi susu sekarang juga nggak terlalu mahal juga sih Mas Bayu ya. Paling tidak untuk lauk pauknya tadi yang saya ceritakan, tidak harus setiap hari daging sapi gitu. Bisa ayam, kemudian hati, terus tahu tempe, telur, ikan-ikanan itu. Ikan itu juga sangat tinggi protein. Kalau saya lihat, saya amati ikan juga nggak terlalu mahal juga ya Mas, seperti ikan-ikan mujair, ikan bandeng itu kan harganya sebenarnya masih terjangkau sih kalau di pasar. Seperti itu Mas Bayu. Wah, iya. Berarti untuk kira-kira untuk kondisi stunting ini tadi kan bisa menghambat keberlangsungan hidup seseorang anak atau balita ya tadi Ibu, kurang energi kronik. Nah, mungkin bisa sedikit lagi di-share kepada masyarakat yang menonton ini, mungkin terkait dampak stunting ini bagi individunya atau mungkin anaknya untuk kehidupannya di masa depan itu kira-kira bagaimana ya Ibu? Dampak di masa depan Mas ya? Iya. Dampaknya. Jadi yang paling berat adalah ini nanti akan mempengaruhi pada beberapa aspek sebenarnya. Jadi mulai dari keterlambatan dia berpikir gitu ya. Jadi pertama jelas kecerdasannya anak ini bisa berada di bawah rata-rata, sehingga mungkin prestasi belajarnya tidak akan maksimal. Kenapa kok seperti itu?
salah satu contohnya adalah dia akan kekurangan tidak bisa fokus atau sulit konsentrasi. Itu yang pertama. Kalau dia sudah sulit konsentrasi, tidak bisa fokus, otomatis kecerdasan anak juga akan berpengaruh di sana. Yang kedua, jelas sistem imun tubuh anak ini tidak sebaik untuk anak-anak normal yang lainnya. Jadi karena dia terbiasa dari kecil seperti itu ya, dengan kondisi yang tidak bagus, mohon maaf ini. Jadi kalau kita sering melihat kok ada anak yang gampang sakit sih gitu. Mungkin kalau kita telusuri ke belakang, kenapa sih kok gampang sakit? Oh, karena nutrisinya tidak bagus. Berbeda dengan, mohon maaf lagi, kalau dengan orang-orang yang memiliki kebutuhan nutrisi yang tercukupi, insya Allah tidak akan mudah tertular sebuah penyakit. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, dia juga akan lebih tinggi berisiko menderita penyakit-penyakit seperti nantinya diabetes, kemudian jantung, stroke, kanker, seperti itu. Jadi sebenarnya dampaknya kalau saat ini mungkin kita lihat, anaknya cuma pendek, nggak apa-apa. Jangan seperti itu gitu ya, karena dampaknya sungguh sangat luar biasa sekali nanti kalau stunting ini tidak diatasi mulai dari sekarang. Begitu Mas Bayu. Ternyata lumayan banyak juga ya untuk dampak-dampak yang mungkin bisa menyebabkan anaknya ini kesusahan di masa depan. Kira-kira apakah bisa ada kemungkinan itu stunting ini bisa berangsur membaik, kayak mungkin ketika awalnya mungkin berusia 1 tahun itu nutrisinya masih kurang, tapi ketika menuju ke 2 tahun itu dari keluarganya memberikan protein yang maksimal, jadi mungkin stuntingnya itu terhindar, atau bagaimana ya Ibu? Kalau dia sudah katakanlah ini sudah terdeteksi gitu ya Mas Bayu, sudah terdeteksi stunting gitu. Atau menyembuhkan sebenarnya tidak bisa, tetapi kita bisa tidak memperparah keadaan ini. Jadi katakanlah, tapi belum ada ya, seperti kalau kita DM kan DM tipe 1, tipe 2 dan seterusnya. Tidak ada stunting tipe 1 dan seterusnya, tidak ada. Tapi mungkin kalau anak yang sekarang sudah terdiagnosis stunting, kita berikan intervensi yang bagus seperti nutrisinya diperbaiki dan seterusnya, tidak bisa menyembuhkan tetapi tidak memperburuk keadaannya. Jadi tidak akan memperparah keadaannya, tetapi tidak untuk menyembuhkan secara total, tidak. Kalau menurut dari sumber-sumber yang saya baca, belum ada yang stunting itu sembuh gitu, tidak ada, tetapi tidak memperberat keadaannya. Sadar lagi ya Ibu, para ibu, khususnya para ibu, karena tidak bisa secara komplit kalau sudah menginjak umur 1 tahun ya tadi Ibu ya. Baik, mungkin untuk pertanyaan selanjutnya itu, untuk stunting sendiri kan di Indonesia itu ada kondisi penderitanya itu bertempat tinggal itu di desa dan di kota. Kira-kira dari segi persentase tempat tinggal dan mungkin gejala yang dialami dan juga faktor-faktor lainnya dari tempat tinggalnya itu, apakah mungkin ada faktor penyerta lainnya Ibu dari yang bisa menyebabkan stunting ini? Kalau tadi kan mungkin yang tadi sudah saya jelaskan ya Mas Bayu, terkait dengan sebenarnya penyebab dari kejadian stunting itu sendiri. Kalau menurut kalau pertanyaan tadi terkait dengan proporsi bagaimana di desa dan di kota, ini kita tidak bisa, istilah orang Jawa, kebiak uyah gitu ya. Di desa itu mesti banyak stuntingnya, atau di kota yang lebih banyak atau yang lebih sedikit di desa, atau sebaliknya. Tidak bisa seperti itu. Saya berikan contoh di Kabupaten Malang sendiri. Pada saat itu di tahun 2019 itu ada 10 desa lokus stunting yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Kami datang ke 10 desa itu, ada beberapa desa yang kecil nyampe sana Mas Bayu. Jadi ternyata ada dari 10 itu sudah ada 4 desa yang dia bisa terbebas dari stunting. Jadi seperti di daerah Pujon gitu ya, di daerah Pujon itu sudah bagus gitu ya, karena mungkin konsumsi susunya ditingkatkan oleh pemerintah daerah setempat gitu. Dan menyedihkan lagi, bergeser gitu Mas Bayu. Jadi awalnya lokus stuntingnya adalah di Kabupaten Malang gitu ya, ini sebagai contoh aja lah. Sekarang ada lagi bergeser ke kota juga angka stuntingnya meningkat gitu. Jadi sebenarnya tidak bisa, atau otomatis yang di kota itu kan orangnya lebih modern, jadi stuntingnya rendah, tidak bisa menjamin itu. Kembali lagi ke tadi, di kota pun juga ada yang tempat-tempat tinggal mungkin yang sanitasinya kurang bagus, kemudian konsumsi airnya juga kurang sehat, seperti itu juga bisa mempengaruhi terjadinya stunting itu tadi. Gitu Mas Bayu. Baik, Ibu. Kan tadi sudah sedikit dijelaskan juga untuk terkait tempat tinggal itu tergantung dari kondisi masyarakatnya sendiri, Ibu. Betul. Terkait kondisi keluarganya juga. Kalau kira-kira untuk stunting sendiri ini, kita sebagai masyarakat awam itu untuk mengetahui bahwa anak kita ini tuh memiliki stunting itu bagaimana Ibu? Apakah terlihat secara kasat mata atau mungkin
mungkin kayak tanya dari keluarga atau mungkin bagaimana Ibu untuk Baik, menjelaskan. ini poin penting Mas Bayu. Jadi untuk ibu-ibu yang memiliki bayi dan balita nanti ada beberapa sebenarnya terkait dengan ciri-ciri stunting. Apakah bisa dilihat melalui kasat mata? Sangat bisa sekali gitu. Bahkan memang ciri-ciri stunting itu memang bisa dilihat dengan pengamatan kita. Jadi yang pertama itu pertumbuhannya jelas melambat. Jadi tidak sesuai dengan anak-anak normal yang lainnya. Seharusnya pertumbuhannya berat badannya sekian pada usia 6 bulan misalkan. Ini kok usia 6 bulan kok masih 3 kilo sih bayinya itu. Jangan senang-senang dulu gitu. Maksudnya, oh anak saya langsing. Oh, tidak ya, tidak seperti itu. Mungkin kalau ibu-ibu seperti saya, ibu-ibu ini kalau berat badannya tidak naik-naik senang gitu ya. Tapi kalau untuk ibu-ibu yang memiliki bayi balita, kalau ada pertumbuhannya melambat itu harus diwaspadai yang pertama. Nah ini yang kedua Mas Bayu. Yang kedua itu sebenarnya ini istilahnya mungkin baby face ya untuk kita gitu. Jadi Mas Bayu kalau di temannya bilang wah Bayu baby face pasti senang gitu. Tapi jangan senang kalau anak kita dikatakan seperti itu loh, anaknya baby face sih. Anak usia 4 tahun kok wajahnya kayak bayi gitu. Enggak ada istilah baby face untuk mereka ya Mas Bayu. Bayi balita enggak ada. Itu untuk dewasa. Jadi ciri yang kedua itu wajahnya tampak lebih muda dari anak seusianya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga pertumbuhan giginya terlambat. Jadi yang seharusnya yang giginya sudah tumbuh, biasanya bayi mulai usia 6 bulan itu sudah muncul gigi gitu ya. Tapi ini kok masih bersih, apalagi sampai setahun belum ada gigi sama sekali. Itu wajib diwaspadai. Kemudian yang berikutnya mungkin performa yang buruk pada fokus dan memorinya. Ini juga harus jadi perhatian ibu-ibu. Misalnya sudah dikenalkan namanya Bayu gitu, misalkan Mas Bayu namanya Bayu gitu. Harusnya anak itu sudah bisa menangkap Bayu gitu, nama saya ini, misalkan dipanggil Bayu harusnya noleh gitu, ini kok tetap diam aja sih, nggak fokus atau tidak ingat namanya siapa, itu perlu menjadi perhatian oleh ibu-ibu yang memiliki balita gitu. Yang berikutnya di usia nanti akan terlihat lagi Mas Bayu, setelah mereka balita sekitar usia 8 sampai 10 tahun itu anak menjadi lebih pendiam. Jadi ibu-ibu kalau yang memiliki putra kok aktif banget sih anak ini gitu. Ya Allah, saya itu salah apa sih anak kok nakal banget misalkan. Itu sebenarnya mohon maaf, dari segi positifnya itu bagus daripada oleh anak-anak yang pendiam. Punya anak kok diem aja, oh anak saya itu bagus ya, anteng gitu. Itu enggak benar juga gitu ya. Karena anak yang sehat itu salah satu cirinya adalah mereka aktif. Jadi itu ya, itu harus menjadi perhatian juga. Terus dia tidak bisa atau tidak banyak melakukan kontak mata terhadap orang di sekitarnya. Jadi misalkan diajak ngobrol seperti ini, eye contact-nya tidak ada gitu. Diajak ngobrol malah ngelihat ke atas, ngelihat ke samping, ke kanan, ke kiri, itu menjadi salah satu ciri si balita atau anak tersebut mengalami stunting. Kemudian ada lagi berat badan balita tidak naik, itu tadi yang saya ceritakan di awal, bahkan dia akan cenderung menurun gitu ya, dari setiap mereka ke posyandu melakukan penimbangan tidak akan ada kenaikan seperti itu. Terus mungkin yang berikutnya yang perlu diperhatikan apabila ibu-ibu memiliki anak perempuan, nah ini perkembangan tubuh anak terhambat seperti misalkan telat minars. Minars itu ini ya Mas Bayu ya, menstruasi pertama pada anak perempuan ya. Jadi kan idealnya anak-anak akan mendapatkan menstruasi di usia 11, 12 gitu. Tapi kok ini mohon maaf sampai 15 tahun belum menars gitu, belum mens. Nah, ini perlu diperiksakan lagi apakah memang kategorinya memang stunting atau memang mungkin ada masalah kesehatan reproduksi yang lain. Terus yang terakhir jelas mungkin anak akan lebih mudah terserang berbagai macam infeksi. Karena itu tadi diawali dari konsumsi makanan yang tidak baik sehingga dia akan lebih tertular atau lebih mudah terserang berbagai macam penyakit. Seperti itu, Mas Bayu. Wah, ternyata lumayan banyak juga untuk mendiagnosis secara langsung ya Ibu ya. Jadi mungkin sedikit mencerahkan juga baik untuk mengetahui secara langsung dan apabila mungkin kalau mungkin dari ponakan kita atau mungkin anak kita mengalami ini mungkin apakah langsung bisa dibawa ke posyandu atau mungkin kayak poli kesehatan sekitar gitu Ibu. Ya baik. Jadi kalau nanti mungkin di sekitar kita ya, atau ada ponakan kita, adik atau tetangga mungkin ya, kita karena care sudah ada beberapa gejala tersebut, jangan dibawa ke posyandu Mas Bayu menurut saya. Jadi langsung aja dibawa ke tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan tuh bisa bidan, kemudian bisa ke dokter spesialis anak
atau ke perawat mungkin ya. Kemudian nanti arahnya mungkin lebih ke pada ahli gizi. Jadi akan diarahkan bagaimana sebenarnya kalau sudah terjadi seperti ini, apakah perlu pola gizinya diperbaiki? Jelas perlu ya. Kemudian nanti dari ahli gizi akan membuat semacam menu yang ini loh Bu, sehari-harinya Ibu harus pagi diberikan, katakanlah sudah jelas nanti Mas Bayu. Misalkan ini, satu piring nasi 5 gram ditambah dengan ini. Mereka akan lebih mengarahkannya seperti itu. Jadi kalau menurut saya jangan ke posyandu lagi kalau sudah menemui yang gejala-gejalanya banyak tadi, ciri-cirinya banyak, segera saja langsung ke nakes, ke tenaga kesehatan. Berarti tadi itu kan kita juga bisa kayak mencegahnya itu tadi kayak langsung membawanya ke bidan atau ahli gizi ya Ibu. Baik, untuk stunting sendiri itu apakah mungkin di lapangan itu kondisi masyarakat itu ada kayak mungkin kesalahpahaman atau mungkin kayak masyarakat itu kurang paham secara detail gitu terkait pelaksanaan dan mungkin pengertian dasarnya ketika terkait stunting itu? Ya, kesalahpahaman kalau dari beberapa yang sudah saya lakukan penelitian ya Mas Bayu terkait dengan bertemu dengan ibu-ibu yang memang memiliki anak stunting, betul sekali kesalahpahamannya masih banyak sekali. Yang pertama, selalu mengartikan bahwa stunting itu dan anak yang pendek itu sama gitu. Jadi kalau ada anak yang pendek, mohon maaf, bukan bersifat body shaming, enggak ya. Misalkan ada yang anaknya kecil memang pendek, tapi dia juara di kelas gitu ya. Dia ngomong, misalkan katakanlah masih TK itu, aktif, kemudian sudah pintar ngomong, kemudian dan seterusnya, berhitung pintar, membaca pintar, tapi pendek. Itu bukan berarti dikategorikan stunting gitu. Mohon maaf, kemarin juga ada yang nyeletuk gitu ya pada saat rapat dengan Pemda gitu ya. Berarti mohon maaf, almarhum B.J. Habibie itu stunting dong loh, salah itu. Itu pada orang dinas loh, maksudnya seperti itu gitu. Jadi tidak selalu orang yang pendek itu stunting, bukan. Jadi stunting selalu diikuti dengan ciri-ciri yang semuanya tadi, terutama dari keterlambatan berpikir. Jadi kalau ada anak yang memang, nah ini kalau yang berbadan pendek mungkin dia genetik dari orang tuanya yang mungkin di keluarganya tidak ada yang katakanlah ya memang standarnya orang Indonesia ya. Jadi tidak bisa dikatakan bahwa orang yang pendek itu selalu stunting, itu harus digarisbawahi dulu. Pendek plus mengalami keterbelakangan, pola berpikir yang lama, kemudian gizinya tidak ada perkembangan pertumbuhan, itu stunting. Tapi kalau dia pendek, pertumbuhannya perkembangannya bagus, kognitif halus kasarnya bagus, motorik halus kasarnya bagus, berarti dia bukan stunting. Kemudian itu tadi, jadi selama ini orang juga banyak yang itu tadi menyatakan bahwa anak yang bertubuh pendek itu sebenarnya anak ini sedang stunting gitu, tanpa memeriksa kondisi kesehatan yang lainnya tadi. Terus ada 2 syarat sebenarnya untuk menyebut anak ini sebagai orang yang mengalami stunting, yaitu itu tadi, yang pertama mengalami malnutrisi, dan yang kedua mengalami infeksi kronis dalam kurun waktu lama, yaitu lebih dari 6 bulan. Terus jadi itu tadi ya, garis bawahnya ya Mas Bayu, tidak semua anak yang bertumbuh pendek dapat disebut sebagai stunting. Karena kalau kita lihat itu tadi, anaknya pintar, sehat, berarti dia bukan stunting. Nah, kemudian anak yang bertumbuh pendek itu ada dalam 3 kategori, yaitu pendek tapi gemuk, tapi sehat, gitu ya. Atau juga dia pendek tapi kurus, tetapi dia sehat gitu. Jadi itulah yang mungkin perlu dicermati oleh ibu-ibu juga, anak saya kok pendek stunting ya, tapi aktif kok gitu. Jadi tidak perlu juga langsung menjudge bahwa anaknya stunting. Bukan. Ini 2 hal yang jelas sangat berbeda. Itu Mas Bayu. Wah, iya, berarti kita terkait keluarga ini harus benar-benar mengetahui kondisi langsung anaknya, tidak bisa langsung menjudge bahwa kalau anak saya itu sedikit pendek, tapi di lain sisi itu dia juga mungkin aktif kayak main bola atau mungkin aktif hal lain kayak di pelajaran, pintar juga gitu ya Ibu ya. Ya. Jadi gini Mas Bayu, jadi ada yang kemarin ada salah satu keluarga yang memiliki balita stunting gitu. Kami datang ke sana dengan tidak semudah itu juga kita memberikan edukasi kepada keluarga yang sudah memiliki balita stunting. Pada saat kami menjelaskan tentang stunting, langsung mentah gitu ya. Jadi penjelasan kami itu mentah, begitu sang bapak keluar. Alah, nggak apa-apa itu, nggak apa-apa, pendek Bu gitu. Wong saya juga segini. Nah, ini juga hal yang berbeda yang saya jelaskan tadi kan. Saya menjelaskan, Bapak, ya itu tadilah, Bapak
kalau mohon maaf kalau tinggi badannya kurang dari biasanya, tetapi jadi yang kemarin kami temui ini kebetulan memang anaknya apa ya, kayak sedikit lemes gitu Mas Bayu. Jadi anak-anak seusia dia kan lari ke sana ke sini, ini enggak pendiam gitu. Nah, jadi itulah yang sebenarnya perlu kita luruskan kepada Bapak Ibu yang sudah memiliki balita stunting nantinya. Apalagi nanti mungkin Mas Bayu dan kawan-kawan akan ke masyarakat menemukan salah satu gejala ini, ciri ini, teman-teman sudah curiga nih misalkan nih, oh ini kayaknya kok stunting, tapi menolak, keluarganya defense, ini keturunan kok. Perlu diperjelas sekali lagi bahwa sebenarnya stunting bukan keturunan dan bisa membedakan antara yang memang pendek sehat dengan yang pendeknya karena stunting itu tadi. Itu aja Mas Bayu yang pesan saya terkait dengan ini. Jadi masih banyak stigma masyarakat yang apa ya, masih keliru terkait dengan stunting dan perbedaan antara stunting dengan memang orang yang tinggi badannya pendek. Kira-kira untuk sedikit meluruskan lagi, kan kita sebagai keluarga itu harus kayak mungkin lebih aware lagi atau lebih peduli terhadap kondisi anaknya gitu ya Ibu ya. Untuk mungkin kayak sedikit merangkum lagi terkait pencegahan dan penanganan stunting dari lingkup keluarga terlebih dahulu, itu lebih jelasnya bagaimana ya Ibu? Kayak mungkin dari Ibu atau Bapaknya harus lebih peduli atau bagaimana ya Ibu? Baik. Yang pertama, sebagai orang tua, jelas jangan bosan-bosan melakukan stimulasi dini pada perkembangan anak. Jadi perkembangan dan pertumbuhan itu sesuatu hal yang berbeda. Kalau pertumbuhan itu terkait dengan tumbuh ya, tumbuh itu berarti berat badannya, tinggi badannya. Nah di sini stimulasi yang saya maksud adalah terkait dengan perkembangan. Perkembangan itu ada dua ya Mas Bayu, mungkin di motorik halus dan motorik kasar. Motorik kasar itu seperti lari, kemudian menendang bola, terus bermain dengan teman dan sebagainya. Tapi kalau motorik halus lebih banyak ke bicara gitu ya. Jadi yang berkaitan dengan organ-organ di dalam gitu ya. Nah, sebagai orang tua yang pertama jelas itu tadi, jangan bosan-bosan melakukan stimulasi dini perkembangan pada anak. Kok anaknya sampai usia 1 tahun belum ada omongan ya, ma gitu aja belum. Nah, harusnya 1 tahun itu sudah ada kata ma, pa, susu gitu. Susu belum sih, su gitu tok biasanya kalau ini. Nah, kalau belum ada itu, nah itu tadi, jangan bosan-bosan untuk memberikan stimulasi. Yang kedua, kalau memang dikatakan orang tuanya cerewet, iya, orang tua harus cerewet, ngomong terus, walaupun mungkin anak belum paham dengan yang maksud kita, tapi semakin banyak kita bicara, anak akan menyerap banyak kata-kata yang bisa diambil mereka dan nanti akan menyusun sebuah kalimat gitu ya. Jadi itu yang pertama, melakukan stimulasi dini perkembangan anak. Kemudian yang kedua adalah memberikan makanan tambahan untuk balita. Nah, tapi harus digarisbawahi juga bahwa pemberian PMT atau pemberian makanan tambahan ini dimulai setelah bayi berusia lebih dari 6 bulan. Jadi usia 0 sampai 6 bulan itu ASI eksklusif, tidak boleh diberikan makanan tambahan apapun gitu ya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, jelas dia harus rutin memantau pertumbuhan dan perkembangan balita. Caranya seperti apa? Ke posyandu. Dari posyandu nanti kan setiap bulan akan mengisi grafik di KMS itu. Ibu-ibu akan tahu nih hasilnya, oh anak saya di hijau terus nih, kalau hijau berarti dia kondisinya bagus gitu. Tapi kalau sampai BGM di bawah garis merah, nah ini perlu diwaspadai. Jadi ibu-ibu disarankan untuk rutin memantau pertumbuhan dan perkembangan balitanya sendiri. Kemudian yang terakhir mungkin bisa memberikan pelayanan dan perawatan kesehatan yang optimal untuk anak. Jangan selalu dibiarkan anak yang sakit itu udahlah sakit itu akan sembuh sendiri tanpa pengobatan. Itu yang tak kecuali seperti saat ini ya Mas Bayu ya, kondisi COVID ini mungkin membuat sedikit banyak ibu-ibu yang agak takut gitu ya, takut ke puskesmas memeriksakan karena nanti takut di sana banyak orang terus ketularan. Ini kondisi yang saat ini mungkin saya belum bisa banyak berkata-kata ya Mas Bayu, karena terkait dengan ada tren juga sih, tren bahwa kenapa angka kematiannya kok banyak gitu. Karena itu tadi, karena kita agak sedikit menarik diri dari Vaskes, dari fasilitas kesehatan karena suasananya sedang mungkin di luar ini ya, di luar konteks, tapi ya ibu-ibu mungkin kalau putra-putrinya sakit jangan dibiarkan ya, paling tidak kalau misalkan pun kita sudah ada telehealth, telemedicine gitu ya, itu bisa kita konsultasi dari sana. Yang penting jangan dibiarkan. Apalagi misalkan dia penyakitnya penyakit yang karena infeksi gitu ya, anaknya baru main kena paku gitu. Kita nggak tahu nih pakunya itu ada atau berkarat atau tidak, akhirnya terjadi infeksi. Ini contoh-contoh yang ini aja sih Mas Bayu.
Seperti itu. Baik, mungkin terima kasih banyak sudah menjawab semua pertanyaannya, dikarenakan tadi sudah merupakan pertanyaan terakhir yang saya tanyakan. Jadi mungkin selanjutnya saya akan merangkum sedikit poin terkait sosialisasi. Ya, Mas Bayu, sorry, mungkin satu lagi Mas Bayu ya. Jadi ada tips-tips juga sih ya untuk mencegah stunting ya, untuk mencegahnya gitu ya. Jadi mungkin kalau tadi ada yang belum saya sampaikan, masih ada waktu Mas Bayu? Sedikit lagi gitu. Jadi untuk baik. Untuk tips mencegah, yang pertama ini dimulai dari ibu yang sudah menikah kemudian berprogram untuk memiliki untuk hamil. Itu yang pertama, rencanakan dulu kehamilannya dengan matang, dalam artian dalam kondisi yang baik gitu ya, dalam kondisi yang sehat, sehingga nantinya masa kehamilannya ini juga akan bagus gitu ya, masa kehamilannya akan dilewati dengan bagus sehingga akan menghasilkan bayi yang sehat. Berikutnya adalah rutin melakukan pemeriksaan kandungan, itu tadi ya. Jadi kalau nanti ibu-ibu akan pada saat hamil rutin memeriksakan kehamilannya, sehingga setiap bulan itu akan dipantau apakah memang kondisi bayinya sudah sesuai nih, usia sekian berapa sentimeter, panjang janinnya. Nah, itu akan kedeteksi di situ, sehingga kalau mungkin ada keterlambatan, dokter atau bidan akan mengatakan, Bu, ayo Bu, diperbanyak, banyak konsumsi kacang hijau, banyak ini dan seterusnya. Jadi tidak akan terlambat. Yang kedua, konsumsilah makanan mungkin dengan kandungan nutrisi yang baik selama kehamilan dan selama menyusui gitu ya. Terutama mencukupi kebutuhan yang zat besi, yodium dan asam folat. Saya yakin kalau ibu-ibu nantinya akan periksa kehamilan jelas akan mendapatkan kandungan multivitamin yang isinya sudah penuh itu. Tapi dari konsumsi makanan sehari-hari juga bisa kita konsumsi seperti sayuran, hati, itu yang seperti saya jelaskan tadi ya, daging, telur, dan seterusnya. Kemudian untuk bayi yang masih, sekarang ibu-ibu yang sedang menyusui, usahakan memberikan nutrisi kepada bayi sebaik mungkin, yaitu dengan memberikan ASI eksklusif dan nutrisi-nutrisi penting untuk pertambahan ASI, misalkan ibunya kok ASI saya nggak lancar ya berarti ibunya yang harus menggiatkan ya, banyak makan makanan makan sayuran, kemudian protein seperti itu. Terus kemudian rutin memeriksakan pertumbuhan dan perkembangan balitanya gitu ya, itu juga salah satu upaya untuk mencegah sebenarnya. Terus menerapkan pola hidup bersih dan sehat, terutama dalam hal untuk misalkan mencuci tangan sebelum makan, itu sepele, tetapi kalau dibiarkan dia tidak terbiasa mencuci tangan gitu ya, langsung makan. Nah, tidak tahu juga makanan tangannya si anak ini apakah bersih atau mungkin ada virusnya dan sebagainya, sehingga nanti bisa mempengaruhi kesehatannya. Terus memiliki sanitasi yang bersih juga di lingkungan rumahnya. Dan yang terakhir mungkin, ini untuk bapak-bapaknya, dari tadi ibu terus ya Mas Bayu ya, bapak-bapaknya juga kalau ada suaminya yang merokok, diusahakan jangan merokok merokok di sekitar ibu yang sedang menyusui atau bayinya. Karena ternyata dari hasil riset, itu salah satu penyebab stunting juga karena sering terpapar asap rokok gitu ya. Mungkin pesan juga untuk bapaknya, kalau seperti itu. Jadi kalau bapak yang tidak bisa menghentikan kebiasaan merokoknya, monggolah merokok di pojokan rumah gitu ya, atau di luar rumah. Jangan sampai anak kita nanti yang mengalami kerugian karena kebiasaan si bapak ini. Itu Mas Bayu, terima kasih. Terima kasih banyak Ibu sudah diberikan tambahan lebih terkait gambaran kondisi lapangan Ibu ayahnya terkait kondisi anaknya agar tidak terkena stunting di kemudian harinya. Baik, terima kasih sudah diberi jawaban dari semua pertanyaannya juga ya Ibu. Tadi juga sudah saya rangkum juga terkait jawabannya, dan mungkin akan sedikit saya bacakan ulang dari awal. Terkait dari definisinya sendiri, stunting itu sudah dan Indonesia sendiri itu sudah meningkat peringkat 4, adanya peningkatan juga di negara-negara di Asia Tenggara, dan juga WHO itu menerapkan batas stunting itu sekitar 20%, sedangkan di Indonesia sendiri itu mencapai 27%, itu di mana lebih tinggi 7% dari standar WHO. Nah, terus untuk pengertian stunting sendiri, stunting itu adalah gagal pertumbuhan pada anak
tidak hanya pada tubuh, tapi juga pada otaknya. Lebih seperti pola pikirnya dan juga kondisi tubuhnya itu pendek dibanding anak-anak seusianya, dan juga sering disertai oleh keterlambatan berpikir dan juga adanya kurangnya fokus yang bisa ditangkap oleh anak tersebut. Baik, untuk stunting ini lebih jelasnya kan penyakit dan dia ini tuh bersumber lebih utama pada penyakit lingkungan sekitar dan juga kurangnya nutrisi yang didapatkan oleh bayi atau balita yang mengalaminya. Untuk faktor-faktor penyebabnya ada beberapa yang harus diperhatikan. Salah satunya adalah asupan nutrisi yang tercukupi. Yang kedua juga bisa juga diperhatikan juga ketika hamil itu pertumbuhan intrauterinnya. Terus yang ketiga bisa mengukur proporsi kalori dan protein yang cukup agar tidak terlalu bertimpang dan menyebabkan kekurangannya protein pada anaknya. Terus yang keempat juga ada juga faktor-faktor infeksi yang bisa menyebabkan stunting ini tadi. Kalau yang lebih parah. Yang kelima, adanya kurangnya pengetahuan ibu dan mungkin keluarga terkait nutrisi dan juga pola pikir pemberian pola hidup bersih pada keluarga dan juga anaknya. Terus yang terakhir itu juga ada kurangnya akses makanan bergizi karena faktor ekonomi. Namun perlu digarisbawahi bahwa makanan yang bergizi dan sehat tidak hanya yang mahal, tapi juga ada beberapa yang lebih terjangkau seperti tahu, tempe, atau protein-protein nabati lainnya yang lebih terjangkau. Terus untuk kondisi hamil sendiri juga harus lebih diperhatikan lagi karena pada ibu hamil, khususnya 1000 hari pertama kehamilan, itu dihitung dari positif hamil sampai usia 2 tahun harus diberikan makanan yang tinggi protein serta 1000 hari pertama kehidupan, bukan kehamilan. Kehamilan kalau 1000 kan 300. Mohon maaf Ibu, pada ibu hamil ketika 1000 hari pertama kehidupan dihitung dari positif hamil sampai usia 2 tahun diberikan makanan yang tinggi protein serta harus lebih diperkaya lauknya agar lebih maksimal pada tumbuh kembang bayi yang dikandungnya. Lalu untuk makanan pendamping seperti susu hamil dan juga protein tambahan lainnya seperti mungkin asupan vitamin juga harus lebih ditingkatkan lagi agar lebih mencegah adanya stunting ketika hamil. Lalu untuk kondisi stunting yang berdampak pada kehidupan yang di masa depan, itu salah satunya adalah adanya keterlambatan berpikir, lalu kecerdasan di bawah rata-rata, dan tidak maksimal dalam menangkap apa yang diberikan, lalu tidak fokus dan sulit berkonsentrasi, sistem imunnya tidak sebaik anak normal yang dimana bisa rentan sekali terkena penyakit-penyakit infeksi atau mungkin yang disebabkan oleh virus ataupun bakteri, lalu bisa juga ketika dewasa atau mungkin mulai bertambah umur, adanya peningkatan risiko diabetes mellitus, stroke, dan juga kanker. Lalu untuk stunting sendiri, apabila dia sudah anaknya sudah menginjak umur 1 tahun dan sudah terindikasi stunting, dia ini tidak bisa secara komplit hilang, namun bisa diperbaiki, namun tidak sepenuhnya sembuh karena sudah ada kekurangan infeksi kronis pada 1 tahun pertama kehidupannya. Lalu untuk kondisi tempat tinggal serta kondisi geografis mungkin rumah di perkotaan atau di pedesaan itu tidak menjamin atau berbanding lurus dengan kondisi stuntingnya karena terkadang di desa itu ada juga yang lebih baik dibanding perkotaan yang dimana kondisi atau kasus stuntingnya itu lebih sedikit bahkan tidak ada, sedangkan di kota bisa juga ada kondisi tempat tinggal itu yang lebih buruk di sanitasinya dan juga mungkin akses ke air bersih yang kurang di daerah perkotaan. Lalu untuk
diagnosis dan ciri stunting, ini salah satu hal pentingnya itu adalah kita juga bisa melihat atau mendiagnosisnya dengan kasat mata, seperti berat badannya atau mungkin proporsi bentuk tubuhnya yang tidak sesuai dengan usia dan pertumbuhan yang sesuai pada umurnya. Lalu yang kondisi kedua, adanya baby face pada usia 4 tahun, karena tidak ada wajah yang lebih muda atau bisa disebut baby face pada anak balita. Terus yang ketiga, adanya pertumbuhan gigi yang terlambat, kurangnya fokus dan memori pada hal yang diberikan. Lalu pada usia 8 tahun, anak cenderung lebih pendiam dibanding teman sepantarannya. Lalu kontak mata dengan lawan bicara lebih sedikit, dan juga adanya penurunan berat badan pada setiap penimbangan. Lalu apabila punya anak perempuan, adanya keterlambatan menark atau menstruasi pertama yang tidak masuk dalam jangka waktu 11 atau 12 tahun pada anak yang normal. Lalu yang terakhir salah satunya adalah lebih mudah terserang infeksi. Baik, jadi demikian juga pembahasan terkait stunting dan pencerahannya. Mudah-mudahan dapat menjadi perbincangan yang insightful bagi masyarakat yang menonton. Baik, untuk Ibu Diajeng sendiri, ini ada sedikit tanda terima kasih dan sertifikat apresiasi dari kami. Terima kasih, Mas Bayu. Lalu mungkin untuk sedikit menutup, apakah ada kata-kata penutup atau mungkin garis besar yang Ibu ingin sampaikan ulang di penutupan ini, Ibu, terkait stunting yang mungkin yang saya sampaikan ada yang salah atau kurang terkait rangkumannya tadi? Baik. Mungkin ada dua tadi ya Mas Bayu ya, 1000 HPK, 1000 hari pertama kehidupan. Jadi memang dimulai dari ibunya itu sudah dinyatakan positif itu sampai 2 tahun ke belakang. Itu diusahakan memang harus memenuhi kebutuhan nutrisinya dengan baik, sehingga nanti tidak kasep atau tidak telat. Jangan sampai selama hamil jelek gitu ya kondisinya, kemudian melahirkan, itu sangat berisiko tinggi terjadinya stunting pada bayi yang dilahirkan nanti. Yang kedua tadi, yang saya maksud baby face, tidak harus di 4 tahun Mas Bayu. Misalkan bayinya usia balita katakanlah 1,5 tahun lah, 1,5 tahun kok bayi wajahnya masih kayak bayi gitu, itu kan nggak benar gitu ya. Jadi jangan malah berbangga hati, wah anak saya baby face, enggak gitu ya. Jadi itu poin-poin yang mungkin perlu saya luruskan. Kemudian yang terakhir itu tadi aja, bahwa masyarakat hendaknya lebih peka lagi bahwa bisa membedakan antara bayi yang balita dengan tumbuh pendek atau yang pendeknya karena stunting. Karena itu tadi, tidak semuanya bayi yang pendek itu stunting. Bukan bayi, balita yang pendek atau anak yang pendek itu stunting. Kalau dia diikuti dengan pertumbuhan dan perkembangannya normal seperti di usia-usianya. Demikian Mas Bayu dari saya tambahan. Terima kasih. Terima kasih banyak atas pengetahuan yang telah diberikan hari ini dan juga hal-hal yang diluruskan dan ditambahi atas rangkuman yang telah saya berikan atas jawaban Ibu tadi. Baik, saya sangat senang sekali dapat berbincang-bincang dengan Ibu Diajeng pada pagi hari ini. Mungkin bagi masyarakat yang menonton dan ingin masih lebih tahu terkait stunting dan ingin mengajukan pertanyaan, dapat langsung menghubungi kami terkait selaku panitia kelompok 131 KKN BBM UNER ke-64 melalui kontak yang tertera. Saya Bayu Ramadipura pamit undur diri. Terima kasih telah menyaksikan talk show kami dan sampai jumpa di kemudian hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses KKN-nya kelompok 131.